Siapa? Dengan Ibu Sila, anak dari Bapak almarhum Muhammad Hasan Mansur, juru kunci di sini yang selama kurang lebih 32 tahun ya. Kita mengenal beliau ini, sejarahnya saya kutip ulang bahwa beliau ini datang dari tanah Jawa. Ya, beliau ini bernama aslinya Putri Syarifah Mahani, putra dari Sayyidina Husain, putra dari Ali Kamarullah Wajah, dari istri pertama Siti Fatimah Az-Zahra binti Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk termasuk juga di dalam jajaran 7 pendekar penjaga laut. 7 pendekar itu termasuklah Ratu Bagus Kuning, Penghulu Gede, Datu Buyung, Raden Gunung Mas, Bujang Juaro, Panglima Bisu, Panglima Api. Beliau apabila berperang di lautan menggunakan laskar monyet. Ya. Jadi yang monyet-monyet ini itu prajurit beliau. Pada zaman dahulu ada sejarah antara Ratu Bagus Kuning dan Raja Monyet yang bernama Si Kondor. Beliau ini datang dari tanah Jawa menyelusuri perairan dan hutan. Di saat beliau memasuki daerah hutan, di sini tepatnya di Pelaju, bertemulah dulu dengan Raja Kondor sebelum beliau masuk. Dan Raja Monyet pun akhirnya berkelahi, dan dia berikrar apabila saya kalah saya akan setia sampai hari kiamat. Terbukti walaupun beliau telah tiada, salah satu bukti nyata di sini tentang keramat Ratu Bagus Kuning, bukti nyata hanya satu, monyet prajurit beliau. Nah, beliau ini masih suci, belum pernah menikah. Beliau meninggal di pertengahan abad 19. Ya. Nah, beliau ini memang tinggal di sini. Aslinya di sini. Tidak. Beliau datang dari tanah Jawa dan menetapnya di sini. Oh, dia buat bangunan di sini ya? Iya. Di sini apabila kasat mata orang banyak berbicara istananya banyak para tamu yang sering mimpi bahwa di sini istana kuning. Oh, itu jadi identik yang di depan itu kayak dibuat gerbang bangunan istana ya? Ya, apabila kita kasat mata mimpi sering orang luar kota ataupun juga orang luar negeri, ini memang nyata istana yang bagus kuning, kerajaan Bagus Kuning. Atau Bagus Kuning, tapi kenapa ada 2 makam juga di sini? 4 makam di sini. Jadinya. Di sini hanya 1 makam beliau saja. Ini Putri Bagus Kuning. Makom ya ini. Oh. Beliau ini kan makom itu tapak tilas. Waktu beliau ini berzikir, silaturahim di sini, berdoa beramai-ramai di sini. Salah satunya makanya dibuatkan seperti ini. Ini disebut makom. Raden Ujung Mas makamnya di Sabu Pingping dekat di sini. Oh ya. Kami Panglima Bisu, Panglima Api, Bujang Juaro di Sabu Pingping asli makam tempat dasarnya biasa. Kalau di sini tapak tilas saja. Penghulu Gede dan Buyung ya. Di sini ada makam tertua Syekh Ali Akbar, itu di belakang bambu. Itu adalah guru dari Ratu Bagus Kuning. Ratu Bagus Kuning. Oh, jadi Syekh itu kan berarti dari ini Islam ya? Beliau kan memang keturunan Arab. Oh, keturunan Arab dari 9 para wali. Iya. Oh, itu gurunya atau
Ratu Bagus Kuning. Ya, Syekh Ali Akbar. Makam tertua di sini bukan beliau, tetapi gurunya ada di belakang balik bambu. Itu makam yang ada tertua. masih ada di sini. Baru beliau. Ratu sini, Ratu Bagus Kuning. Tapi yang terkenalnya itu yang beliau ini. Di Palembang khususnya di Pelaju, Puyeng kita, leluhur kita Ratu Bagus Kuning. Di Kertapati, Rogan. Di Bukit Siguntang, Itu kan banyak. Dadar. Ya, itu kan Bukit Siguntang itu kan banyak juga pemakaman. Benar. Nah, apa hubungannya sama Putra Bagus Kuning? Putra Bagus Kuning dan juga Ratu Bagus Kuning itu termasuk ada tali persaudaraan. Tali persaudaraan. Beliau ini kan belum pernah nikah ya, Ya. tetapi adik-beradiknya banyak. Oh. Kedua, sepupu bahasa kita dia ada, ya. Beliau. Tetapi beliau tidak menikah, belum ada anak atau keturunan dari beliau. Oh, jadi berarti Ratu Sinuhun ini masih Ratu Bagus Kuning ini juga masih ada kaitan dengan kerajaan Sriwijaya. Pada zaman Darussalam. Oh, pada Darussalam. Bu. Karena kan makam di Bukit Siguntang itu makam-makam Raja Sriwijaya. Beliau memang termasuk dari pada zaman penjajahan Darussalam. Oh, penjajahan Darussalam ya. Beliau ini juga ya, zuriatnya kan ada itu. Nanti bisa kalian videokan susunan dia. Beliau silsilahnya zuriat itu hanya kita yang memegangnya. Tidak ada orang yang bisa memegangnya asli itu kecuali memang sudah ada izin dari Allah. Dan itu pun almarhum ayah saya yang memegang zuriat tersebut. Dan kita anak-anaknya meneruskan perjuangan orang tua, menjaga, merawat dan memelihara. Dan juga beliau semasa hidupnya di sini, ya, dulu pada zaman kerajaan Darussalam, beliau melawan berperang, ya. Pada zaman itu menggunakan doa-doa. Dan juga banyak juga kerabat-kerabat yang ikut berdoa pada saat itu. Jadi beliau dengan sendirinya mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Semasa hidupnya juga beliau ini memang membantu untuk di sekitar. Siapapun yang meminta bantuan. Jadi penduduk di sekitar sini banyak dulu ya, Mas. Banyak sekali. Pernah suatu saat beliau ini di sekitarnya terkena penyakit yang sangat mematikan, yaitu penyakit bahasa kita taun, penyakit mematikan. Tetapi alhamdulillah berkat doa beliau dan beliau mengeluarkan air keringat, subhanallah, orang di sekitarnya yang terkena penyakit mematikan itu alhamdulillah sembuh dengan menghisap keringatnya saja. Dan perantara dan para tamu pun berziarah ke sini hanya bersilaturahim, seperti kita mengunjungi makam orang tua, ya. Dan ada pun ziarah-ziarah itu berbagai macam. Ziarah tahunan ada. Di sini. Ziarah tahunan setiap tanggal berapa? Setiap tahun, misalnya kalian datang ke sini bulan Januari, nanti datang lagi Januari. Bukan ada khusus untuk setiap bulan ini, enggak ada. Enggak. Nah, dan itu juga ada juga orang yang membayar nazar. Ya, beliau kalau orang yang nazar, misalnya dia tidak menempati janjinya gimana? Begini. Beliau ini kan hanya perantara. Kita memohon dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun, siapapun yang datang bersilaturahim ke sini, insya Allah beliau tahu permasalahannya apa. Cukup mendoakan saja. Dan pernah suatu ketika banyak yang sudah terjadi di sini. Ada tamu bernazar hajatnya sudah dijawab sama Allah, tapi dia lupa atau sibuk. Kita hanya memperingatkan saja dengan kehadirannya prajurit kita, mungkin sebagai monyet ya, itu datang langsung menemui orang tersebut, atau dia datang di atas genteng, posisi gunggungan genteng itu untuk mengingatkan saja,
bahwa janji bahwa dia pernah bernazar ke sini. Bernazar pernah ke sini, dan itu pun langsung dijawab sama orang yang bersangkutan. Besok saya ke sana, langsung seketika monyet yang telah hadir tadi hilang. Ya, Prajurit itu bukti nyata dari kerajaan atau istana yang berdiri di sini. Bukti nyata adalah prajurit yang bernama Kondor dan lain-lain sebagainya, itu prajurit, bukti nyata beliau bahwa memang beliau memang ada di sini. Kerajaan dulu ada di sini. Sejarahnya yang membuktikan sampai detik ini prajurit monyet-monyet. Beliau kalau dihitung usianya kurang lebih 500 tahun ke atas. Udah lebih dari Iya, tapi belum nyampe 60. Ini beliau ya, kurang lebih segitu semua teman-temannya, kerabat-kerabat beliau ini. Dan saya juga perlu kasih tahu di belakang itu ada Bojang Juaro, itu juru bicara. Waktu di zaman kerajaan beliau. Ada juga ya di belakang pemakaman. Ada. istilahnya Bujang. penasehat nama. Kedua, Syekh Usman, Syekh Idrus, Syekh Akbar Guru, Syekh Maulana Sa'ad, Syekh Maulana Idrus, Syekh Akbar Guru, Syekh Maulana Sa'ad, Syekh Maulana Malik Ibrahim, itu makamnya di Gresik. Putri Kembang Dadar, Putri Rebus Langko, Panglima Bisu, Panglima Semut, Panglima Api. Oh, di sini makamnya masih ada. Ada, bukan makam. Oh ya, makam. Ada semua. Iya, makanya banyak. Jadi mereka tuh pernah tapak tilas di sini ya. Berziarah, berkumpul, silaturahim, berdoa di sini, kan? Dimanapun tempat, insya Allah ada. Ya. Terus kalau untuk yang Bujang Juaro di Sabuk Tinggi juga bersama Saratus Sinut, makam asli di Sabuk Tinggi. Beliau ini memang ada satu persaudaraan ataupun kerabat. Jadi mereka ini emang silsilahnya itu emang dari Palembang dari sana. Memang pada zaman kerajaan almarhum juga ini 32 tahun butuh perjuangan yang sangat perlu perjuangan di sini ya. Mulai dari ya seperti dulu tempatnya seperti ya kayu-kayu saja, tetapi alhamdulillah berkat doa ikhtiar kita yang apabila kita bernazar atau berhajat dijawab sama Allah, dengan sendirinya para tamu itu bersedekah. Jadilah mungkin seperti sekarang. Insya Allah beliau sudah sangat tersohor sampai ke luar negeri dan jadi sudah terkenal sampai ke luar negeri. Malaysia, Singapura. Sudah banyak negara-negara Asia. Sudah. Malaysia sudah saya temui, dari orang Manado sudah ada, Irian ada, dari Bali ada. Insya Allah semua ada kalau untuk kota ya, yang dekat Bogor, dan juga banyak setiap tahunan itu nanti ada rombongan dari jemaah mana, dari Bogor, dari Bandung, untuk ziarah ya. Ini sudah termasuk juga ya salah satu ya tempat wisata aset negara juga. Oh, jadi akses ke sini nih dipermudah ya kalau ziarah ke makam bagus ini ya. Karena kan di tempat itu kan dijaga ketat, jadi kalau mau masuk ke ziarah insya Allah nggak masalah, asal kalau ditanya mau kemana, saya mau silaturahim ke makam beliau sudah boleh, tidak ada yang tidak. Oh, jadi dulu ini bangunannya kayu. Itu seperti contoh. Contoh-contohnya. Oh, itu yang contoh. Iya, itu almarhum masih muda usia zaman dulu ya, foto-foto dulu. Ini almarhum sudah tua yang begini kan, terakhir meninggal 2016. Itu yang dijaga pertama kali. Enggak, sebelum itu masih ada juga, tapi penerusnya tidak bertahan, hanya berganti. Alhamdulillah setelah ayahanda kita Bapak Muhammad Nasir Mansur bertahan selama 32 tahun. Udah lama. Kita hanya anak dari almarhum Bapak Nasir Muhammad Nasir bin Mansur
ya kita meneruskan perjuangan orang tua untuk menjaga, merawat dan memelihara di area makam Ratu Bagus Kuning. Apabila ada tamu kita sambut ya, apabila mereka ini berhajat ya kita terima, apapun itu, ada tamu yang bersedekah kita terima ya. Kita hanya cuma bisa mendoakan mudah-mudahan para tamu yang berziarah di makam Ratu Bagus Kuning mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga termasuk keramat. Keramat dalam arti kita harus menjaga sikap, perilaku dan bicara. Dan apabila kita itu bertingkah yang tidak di luar batas, insya Allah teguran dari Allah akan langsung. Ya. Dan itu pun para tamu juga apabila yang ditegur mendapatkan teguran itu harus berziarah silaturahim di sini. Beliau tidak pernah menghukum siapapun, beliau hanya mengingatkan kita saja. Apabila kita tidak tahu jangan berucap yang macam-macam. Lebih baik kita diam dan cari tahu sejarah kebenarannya. Ya. Jadi selamanya si monyet itu akan selalu ada. Insya Allah sebelum hari kiamat. Oh, jadi yang itu sudah karena ada perjanjian Wasila tadi pertama kali. Bukti nyata karena walaupun beliau telah tiada, prajurit dengan setia masih menjaga dan menemani beliau. Tapi kalau malam ini bisa ziarah malam? Kalau malam itu tergantung dari para tamu. Apabila dia berzikir dengan niat yang baik, insya Allah kita bukakan. Dan apabila dia negatif, dalam arti kutip yang aneh-aneh, dengan sendirinya para tamu pun tidak akan betah di sini. Di sini ya. Oh, jadi ada batasan-batasan ya. Di sini dilanggar maupun yang bilang. Di sini apabila kita nawaitunya kurang baik, insya Allah dengan sendirinya nanti dia akan berlari dalam arti meninggalkan tempat ini. Insya Allah, ya. Karena mungkin beliau juga dan para prajurit juga tahu. Kemungkinan tidak, kalau monyet-monyet ini bisa beranak. Kalau beliau ini sekarang ini hanya keturunannya saja. Dia tidak akan bertambah dan tidak akan lebih. Gitu. Jadi segitunya saja. Tidak ada prajurit yang bahasa kita meninggal. Ada yang kasat mata. Kalau yang kasat mata kita kuburkan menurut syariat Islam itu menurut kita menghadap kiblat. Pakai kain putih. Monyet yang meninggal. Saya sudah berapa kali menguburkan. Itu kita meninggal ditabrak atau gimana? Macam-macam. Oh, macam-macam. Ada yang waktu itu ada bayi tersangkut di bambu meninggal kecil. Ada yang tersengat listrik. Setiap prajurit yang meninggal kasat mata, insya Allah diberikan dan dibalikan ke sini. Orang-orang sudah tahu ini monyet ada yang meninggal, pasti mereka membawa jenazahnya ke sini, mayatnya ke sini dan kita harus menguburkannya. Ada juga itu yang kasat mata, yang tidak kasat mata. Ada yang pergi, tidak tahunya sudah ada yang lain itu kasat mata. Ya, apabila kita kasat mata kita wajib mengubur. Untuk sekarang cukup sekian. Ya. Cukup banyak dapat informasi tentang Ratu Bagus Kuning. Jadi emang sih Ratu Bagus Kuning jadi emang ada silsilahnya dari kerajaan Palembang Darussalam. Boleh nanti dilihat zuriatnya. Ya. Bisa kita kalian foto ataupun videokan. Kan memang beliau memang keturunan dari 9 para wali ya. Oh, 9 para wali. Begitu. Sementara segitu aja dulu Bu ya. Iya.